Halo teman-teman, kembali lagi dengan aku David 13 dan hari ini aku habis beli si flare ini dan aku bakal ngulik kembali yang sudah aku janjikan, yaitu ngulik si Kalang Blend. Oke, aku sebenarnya udah manasin air dan aku mau preheating dulu. Preheating itu sebenarnya cukup penting, pokoknya pakai air panas gitu, kita masukin ke sini. Nah, oke. Dan aku kemarin kan udah habis beli si flare-nya ini karena aku nganggap kalau Aeropress itu dia harus segera dipensiunkan dari dunia perkopi susuan. Kenapa? Karena menurutku Aeropress itu dia outputnya kalau kopi susu kadang oke lah, kadang kalau kita bikin Aeropress KW-KW-an itu maksudnya Americano KW-KW-an itu dia outputnya kayak ada kurang masuk gitulah. Misalnya gini, 12 gramnya di sini buat kopi susu atau Americano hot, kayak gini kita bahas, Americano hot itu udah pas banget tuh, tapi kalau dibuat di dengan output yang sama terus dibikin Americano ala-ala, dia bakal rasanya kayak V60, kayak gimana ya, kayak kurang nendang gitulah. Nah, aku mikirnya aku bakal beli apa ya, Rock atau Flare. Awalnya aku bahkan mau beli yang Starexo atau apalah yang harga jutaan dapat apa sih kayak gitu, yang short gitulah, pokoknya yang nggak makan space. Ternyata aku waktu nyobain, yang waktu aku mikir-mikir, daripada aku spend money harga 1 juta tapi mungkin itu nanti mendapatkan hasil yang kurang, mendingan aku nambah uang lagi buat beli yang flare kayak gini yang harganya 2,3 juta. Ini aja yang paling grade yang paling rendahnya dari flare, tapi aku cobain ya oke lah. Tapi mungkin sejak aku kulik itu kita harus ngulik-ngulik lagi lebih dalam, kayak green size, panas, terus kita bagian tamping-tampingnya kayak gitu. Kita harus kayak gimana ya, kayak beradaptasi lah. Ya dimana aku menemukan waktu aku nyobain pakai Aeropress dan aku pakai ini, ada suatu hal yang aku temuin, yaitu kalau Aeropress kan kadang ya udah kita bikinnya kayak gitu aja. Kalau kayak gini kita harus preheating dulu. Kalau nggak preheating, dia juga gimana ya, kremannya kayak kurang bagus. Dan dari Gensas oke lah, kita tahu kalau espresso itu dia harus punya apa namanya, grand size yang lebih halus dan lebih bagus gitulah pokoknya lah. Nggak ada yang besar kecil, dan itu mungkin jadi PR besar buat aku karena kan aku juga pakai alat gilingan yang murah gitu kan. Jadi ya tapi ya oke lah, untuk pantas-pantasan kita nyobain espresso. Tapi selama aku bikin espresso pakai flare, walaupun kadang si kremanya kayak kurang masuk, tapi kalau dirasain oke lah buat awal-awal nyobain gitu. Baru 3 kali nyobain selama sehari itu cukup memuaskan, walaupun belum yang memuaskan banget, tapi oke lah. Aku kira bakal kayak apa ya, kayak aku pertama kali nyobain mocha pot itu kan sering banget gagalnya. Bahkan aku sampai sekarang alasan aku beli Aeropress awalnya pun karena aku kurang cocok sama hasilnya mocha pot. Dan ribetnya juga itu setelah aku beli Aeropress terbantu. Tapi kan semua itu ada konsekuensinya, yang dimana pakai Aeropress pakai mocha pot dulu yang awalnya itu kayak gimana hasilnya. Terus ada kelemahan, kita nambah alat lagi. Aeropress ada kelemahan, kita nambah alat lagi. Dan mungkin aku menemukan kelemahan dan juga aku besok berani spend money lebih banyak lagi,
dalam kehidupan ngopi ya mungkin bisa aja lagi, tapi ya semoga nggak ada, dan semoga nyaman dengan kopi kayak gini. Dan apalagi ya, kita langsung nyobain aja deh, karena nanti kita bakal ngomongnya setelah jadi espressonya ya. Dan aku itu kalau bikin kopi ini lagi nguliknya di 12 gram. Kita bikinnya pakai 12 gram aja, nggak tahu bikin kopi susu atau enggak, yang penting kita bahasnya tentang espresso dulu aja, karena mungkin kopi ini aku habisin juga buat ngulik si espresso juga, si flare ini. Untungnya aku juga beli kopi ini awalnya emang buat ngulik flare, karena kan menurutku Workas itu dia buat orang yang mau belajar bikin ngulik-ngulik espresso itu ya itu oke banget gitulah. Oke, preheating mungkin udah pas, udah panas. Nah, kita habis ini bisa brew aja lah. Terus setelah di preheating udah aku gilingnya sekitar segini, kelihatan nggak halusnya, cukup halus juga. Dan aku masukin di portafilternya. Dan kalau kopi yang halus tuh dia bikin nempel-nempel gitu. Dan kemarin aku udah nyoba-nyoba gitu, kalau kita tempernya cara pelan gitu gimana, kalau cara kenceng gimana, tapi aku mungkin dapatnya di kenceng gitu ya, karena aku kira itu kalau di pelan pun itu dia bakal keras gitu, ternyata nggak keras apa-apa. Dan sebelum kita distribusi pelan-pelan dulu biar rata dulu, baru kita tem. Dan kalau aku pikir juga kita harus temnya itu secara keras, karena kan kita dapat tempernya itu, aku belinya kan ini Flare Neo, dia tempernya itu masih temper plastik, jadi kita harus ada sedikit tekanan juga. Dan setelah di brew pun gitu, gimana ya, kayak dia itu hasil coffee bean-nya itu kayak kurang lah, kayak kurang padat gitu lah. Itu mungkin ada kesalahan kita bagian temping juga mungkin ya, karena kan aku bukan ahli kopi atau gimana, cuma nikmat kopi. Oke, terus kita masukin sour screen-nya yang atas, ini ding. Nah, oke, kita kayak gini, terus kita masukin air panasnya, masukinnya sampai searah tulisan ini, garis kecil ini. Terus kita kasih ini apa namanya ya, piston ya namanya. Oke, kita siapin dulu airnya. Nah, waktu kita pencet itu kita kayak gimana ya, kayak kalau kita di sisi itu kayak ada bloomingnya dulu gitu, baru kita pencetnya pelan-pelan aja.
Oke. Dan ini hasil dari kremanya. Kalau kalian lihat itu kremanya gimana ya? Aku juga bukan penikmat espresso yang gimana-gimana banget. Nah, tapi ya oke lah, yang penting ada kremanya, walaupun kadang aku nyobain kok nggak tebel ya, tapi ya oke lah, ada lah. Oke, dan sebelumnya aku mau bahas dulu. Ini kan Neo, yang bukan generasi yang pertama, mungkin generasi kedua. Dan kalau yang pertama itu dia itu kayak gini, nggak bisa dibuka, nggak seperti flare yang sebelumnya, yang kayak yang klasik, pro kayak gitu-gitu. Ini bisa dibuka, dan setelah Neo yang kedua ininya bisa dibuka untuk biar nggak kotor aja sih, biar nggak nyumbat di dalamnya gitu. Tapi nggak tahu kalau misalnya yang Neo kayak gini itu dibuka waktu bikin kopi itu dia menghasilkan krema yang lebih bagus atau nggak tahu juga sih. Dan oke, kita cobain espressonya dulu dari si Workas ini. Oke, kita cek kremanya sih ya nggak bertahan lama, tapi oke, kita coba. Oh, kita sebelum bahas tadi kan walaupun ini tuh pressurized, tapi hasilnya itu kremanya itu tebal, bukan kayak bubble kayak gitu. Tapi oke lah, nah bagus gitu. Kita cobain dulu. Ini better daripada kemarin-kemarin yang aku cobain. Dan ini kopinya cukup strong juga sih menurutku, daripada yang kemarin-kemarin. Kayak yang pertama kali itu aku cobainnya pakai gilingannya Aeropress biasa aku bikin, itu nggak ada keras-kerasnya. Mungkin next aku bisa modifikasi lagi, karena kan apalagi ini alat manual, jadi kita harus banyak ini itu. Jadi gimana ya, kayak espresso kayak gini tuh dia tuh nggak sepaten kita bikin espresso pakai mesin. Kalau espresso mesin kan harus kayak gini. Kalau ini kan kita bisa custom dari ininya lah dari pressernya, nah kayak gitu. Dan kembali aku bahas kenapa aku lebih milih si flare ini daripada rock, karena aku cek juga flare lebih murah. Ya itu masalah intinya. Tapi setelah aku cek, kalau dari hasil tuh lebih bagus flare, tapi buat homebrewing loh ya. Tapi kalau dari buat jualan kalian lebih rock, karena lebih praktis kan. Kalau rock itu dia gimana ya, dia ada portafilternya dia itu nggak kayak gini. Jadi kayak portafilter bener-bener yang tutup pasang gitu. Jadi lebih praktis, tinggal dimasukin ke knockbox. Ini kan kalau si flare ini kan dia ada perintilan di dalamnya yang bikin flare itu lebih ribet kalau kalian buat jualan. Jadi harus cuci dulu, harus kayak gini. Jadi kan kalau misalnya kalian mau preheating gitu kelamaan juga kalau flare. Jadi kita harus nunggu bayangin aja hampir 15 menit kita bikin satu espresso. Atau kalau misalnya gini ada yang pesanan 5 kopi itu kan udah bakal lama banget kayak gitu. Tapi setelah aku beli flare ini buat espresso ya cocok sih, kayak buat lidah ya bisa gitu. Asamnya juga dapat banget dari Kalang Blend. Walaupun si Kalang Blend ini dia kalau nggak salah 70% nya Robusta, sisanya Arabica Gayo, tapi itu asamnya dapat banget sih, enak buat kopi susu kayak gitu atau apa juga. Dan maksudnya kopi susu enak, buat kopi hitam americano juga enak.
aku kemarin nyoba pakai americano, ya mungkin next long black lah. Americano itu dia strongnya dapet kayak gitu-gitu. Ya kompleks gitulah. Mungkin habis ini aku bakal bikin es kopi, bukan sih, bikin kopi susu buat stok nanti next kopi gitu kan. Buat nanti kita aku maksudnya bisa ngopi susu buat stok nanti dibikin kopi dingin kayak gitu kan. Oke. Tak kasih susunya di 120. Oke. Terus dimasukin kopinya. Kental banget warnanya. Kita cek. Ya emang sih kalau kita bahas jauh lebih better kita pakai flare daripada aeropress, dan nggak mungkin juga ada pembahasan kayak gini enakan mana ya, dibandingin dong rasanya sama aeropress kayak gimana ya, bakal beda ya. Kayak misalnya kan aeropress itu kita maksa bikin ngopi gitu kan ya, bukan maksa sih, kayak kalian kalau misalnya unbudget gitu pakai aeropress bisa, tapi kalau misalnya kalian berani spend money ya mendingan beli espresso yang bener-bener espresso. Ya kalau semisal kalian mau ala-ala pakai aeropress ya gak apa, aku juga kan selama setahunan enggak setahun setengah gitu udah pakai aeropress ya, dan works aja. Mungkin kayak ada beberapa kopi kayak yang dia emang rasanya kurang strong ya, hasilnya kurang strong kayak gitu. Kalau kita pakai espresso kan bener-bener rasanya maksimal kayak gitu. Oke, kita membahas dalam banget tentang espresso pada kali ini. Oh ya, dan kalau kalian tahu ini tuh chambernya itu airnya ada 50 mili, jadi kalau misalnya kalian masukin ke garisnya itu dia bakal keluarnya sekitar 40-an lah ya. Berarti kita hanya bisa bikin pakai ini tuh seukuran single shot gitulah, 30-40 kan. Jadi kita kalau pakai ini buat di double shot kayak masih kurang gitu. Tapi ya oke lah, mungkin kita next bisa kulik-kulik lagi si flare biar lebih tuntas, karena kan aku kadang lihat di YouTube yang masih ngulik tentang flare Neo itu masih jarang, yang lebih ke kakaknya gitu lebih banyak tuh malah tuh. Oke, itu aja teman-teman, terima kasih sudah menonton dan salam kopi.